bangun. Capek-capek kerja ini, gak dimasakin. Makan apa coba? Maaf, aku lagi sakit. Bahasanya banyak sekali. Padahal kamu tidur nanti. Indonesia sering dipuji sebagai negara yang memiliki banyak regulasi perlindungan perempuan. Di atas kertas, terlihat seolah negara ini telah menjadi contoh kemajuan dalam kesetaraan gender. Ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual serta berbagai kebijakan turunan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Semua itu memberi kesan bahwa perempuan di Indonesia sudah sepenuhnya terlindungi. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Regulasi-regulasi ini lebih banyak berhenti di tataran normatif, yang artinya kuat dalam teks hukum, tapi lemah dalam pelaksanaan. Data dari Komnas Perempuan 2024 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 saja terdapat 457.895 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan, meningkat 20% dari tahun sebelumnya. Ironisnya, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 30% kasus yang berhasil diproses hukum hingga tahap vonis. Penyebab utamanya adalah lemahnya penegakan hukum dan budaya victim blaming yang masih mengakar. Banyak korban kekerasan seksual yang justru diinterogasi tentang pakaian, perilaku, atau hubungan pribadinya, alih-alih mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Dalam laporan LBH APIK Jakarta 2023, lebih dari 60% korban kekerasan seksual mengaku tidak melapor ke pihak berwenang karena takut disalahkan atau tidak dipercaya. Selain itu, dalam ranah politik, aturan kuota 30% keterwakilan perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu seharusnya menjadi tonggak penting bagi demokrasi yang inklusif. Namun, fakta menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2019 sampai 2024 hanya mencapai 20,5%. Demokrasi menjanjikan kebebasan dalam berpendapat, namun dalam praktiknya, kebebasan itu tidak sepenuhnya milik semua orang, terutama bagi perempuan. Bukan hanya di dunia digital, di ruang publik pun, perempuan yang berani bersuara seringkali dikucilkan secara sosial. Misalnya, dalam kasus perempuan sebagai korban kekerasan yang berbicara kepada media, justru banyak yang diserang oleh masyarakat karena dianggap memalukan keluarga. Laporan dari Komnas HAM Perempuan tahun 2023 juga mencatat bahwa sekitar 1 dari 3 korban kekerasan seksual memilih diam karena tekanan sosial yang sangat kuat. Keterbatasan ruang suara perempuan juga terjadi di ranah politik dan hukum. Meski terdapat lembaga seperti Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kewenangan mereka dalam menindak kasus masih sangat terbatas. Mereka hanya dapat memberikan rekomendasi, bukan sanksi secara hukum. Akibatnya, banyak pelanggaran yang tidak diikuti oleh tindakan nyata. Kondisi ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya memberi tempat bagi suara perempuan. Demokrasi yang sejati seharusnya tidak hanya memberikan hak untuk berbicara, tetapi juga menjamin keamanan dan penghormatan atas suara itu. Namun, hingga hari ini, banyak perempuan yang memilih diam karena takut akan disalahkan, takut diserang, dan takut dilupakan.
Data dari World Economic Forum or Global Gender GAP Report 2024 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-89 dari 146 negara dalam indeks kesetaraan gender global. Skor partisipasi politik dan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu yang terendah di kawasan Asia Tenggara. Ini membuktikan bahwa meskipun Indonesia menyebut dirinya sebagai negara demokratis, belum semua kelompok masyarakat memiliki suara yang setara dalam prosesnya, terlebih lagi terjadi pada perempuan. Ini kenapa nih? Nggak apa-apa. Botam kan? Aku lihat soalnya. Kamu yakin gak mau lapor? Ini parah loh. Aku nggak bisa. Lagian aku nggak bisa kerja. Dia yang nafkain aku. Tapi sampai separah ini loh pasti. Lagian orang tua aku juga ada benar-benar sayang sama dia. Aku nggak punya pilihan lain. Aku nggak bisa. Demokrasi sejati seharusnya tidak berhenti pada janji di atas kertas saja. Ia hidup ketika setiap orang, termasuk perempuan, memiliki suara untuk berbicara tanpa rasa takut. Regulasi dan kebijakan itu bisa menjadi fondasi, akan tetapi tanpa perubahan sikap sosial dan keberanian mendengar, semua itu hanya akan menjadi simbol tanpa makna. Perempuan tidak butuh belas kasih. Mereka hanya butuh keadilan dan ruang untuk menentukan nasibnya sendiri. Sekarang ini, sudah saatnya kita berhenti menganggap suara perempuan itu sebagai ancaman. Karena suara mereka bukan sekedar keluhan saja, melainkan panggilan untuk memperbaiki sistem yang selama ini tidak adil. Diam bukan lagi pilihan. Mendengar adalah langkah pertama menuju demokrasi yang benar-benar setara, di mana keberanian untuk bersuara itu dihargai, dan kebisuan tidak lagi menjadi satu-satunya cara untuk merasa aman.